Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, kajian tadabbur ayat Al-Quran kita pada pagi hari ini tentang mentadabburi surat Yusuf ya, ayat 4. Salah satu kisah atau cuplikan ya, sepenggal kisah yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Yusuf dengan bapaknya. Ayat keempat para jamaah. Bahwa para jamaah, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Yakub adalah bapak kandung dari Nabi Yusuf. Bahwa Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub punya anak berapa? Nabi Yakub punya anak 12. Ya. 12 banyak atau sedikit, Pak? Repot apa? Kalau buat kita mungkin 12 sekarang banyak, tapi buat orang dulu mungkin itu belum berapa. Jangan ditanya berapa ibunya, Pak. Kalau nggak ditanya juga saya jawab. Ibunya ada yang mengatakan ada 4, ya, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4, ya. Nah, Allah menyebut kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Nama suratnya adalah nama surat Yusuf. Ya, ikonnya adalah Nabi Yusuf, tapi di dalamnya ada kisah bapaknya yaitu Nabi Yakub, ada juga anak-anak saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Maka Allah menyebut kisahnya dalam surat Yusuf ini adalah dengan sebutan ahsanal qasas. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Yaitu apa kisahnya? Allah Subhanahu wa taala mengawali cerita tersebut di ayat keempat dimulai dengan perkataan Nabi Yusuf kepada bapaknya menceritakan tentang mimpinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata alaihissalam kepada bapaknya, yakni Nabi Yakub, wahai bapakku, ya abati inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat. Yang dimaksud melihat di sini adalah dalam mimpi. Ahada asyar kaukaba, ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari serta bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud untuk aku. Diceritakan kepada bapaknya Nabi Yusuf. Nah, ini para jamaah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Yakub itu adalah sosok seorang bapak yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan termasuk deretan bapak yang berhasil mendidik anak-anaknya. Ya. Padahal kalau kita lihat kisahnya, ya, bagaimana itu anaknya yang 12 itu pernah melakukan apa, Pak? Melakukan tipu daya, menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kalau kita baca kisah itu para jamaah, berarti terkesan itu anak-anaknya Nabi Yakub bandel apa enggak, Pak? Itu kira-kira nyeburin Nabi Yusuf ke sumur itu, apakah mereka lagi bercanda apa lagi serius? Nah, kalau bercanda, kalau anak-anak bercanda kayak begitu kebangetan enggak? Bercandanya nyeburin saudaranya ke sumur. Kalau apalagi serius, boleh jadi kita berpikir, wah ini anaknya bandel-bandel ini 12. Ya. Tapi ada yang menarik di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-133 atau 135, ya.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah saat Nabi Yakub alaihi salam mau meninggal dunia. Ya, am kuntum syuhada, kata Allah dalam ayat tersebut, apakah kamu tidak menjadi saksi? Apakah kamu menyaksikan tidak? Perhatikanlah bagaimana ketika idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub akan menjelang kematiannya. Apa yang dia lakukan? Idh qala li banihi, tatkala itu dia berkata kepada anak-anaknya, putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti kalau bapak sudah enggak ada? Apa yang kalian sembah kalau bapak sudah meninggal dunia? Pesan seorang bapak di menjelang akhir hayatnya, lebih khawatir tentang agama anak-anaknya daripada tentang harta perut ya anak-anaknya. Apa yang akan kalian sembah nanti? Apa jawaban mereka para jamaah? Qalu na'budu ilahaka. Tenang saja Pak, kami semua akan menyembah Tuhan engkau, ilahaka wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri kepada Allah. Kalau melihat ayat ini para jamaah, berarti anak-anaknya Nabi Yakub baik atau jahat? Baik. Nah, sebagian ulama dia mengartikan bahwa memang kisahnya lika-liku kehidupannya sempat itu cekcok, dengki, hasad sama Nabi Yusuf. Tapi kemudian pada akhirnya mereka bertaubat. Kembali kepada Allah dan menjadi anak yang baik, anak yang bertauhid. Nah, ini para jamaah sekalian berbahagia. Kita ingin anak-anak kita pada saat kita menutup mata di dunia ini, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, pengennya seperti apa? Pasti kita ingin melihat anak-anak kita itu menjadi qurrata ayun, menjadi penyejuk mata kita. Saat kita meninggal dunia kita dalam keadaan tenang. Tidak meninggalkan beban berat anak-anak generasi setelah kita ini sudah kita tinggalkan dalam keadaan siap agamanya. Mereka siap menghadapi kehidupan tanpa kita, tanpa bapak, tanpa orang tuanya. Semua kita ingin seperti itu, dan doa-doa kita pasti tidak lupa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku, anak cucu keturunanku menjadi yang penyejuk mata. Itu doa-doa kita, pasti kasih sayang cinta seorang bapak, ya orang tua kepada anaknya tidak pernah luput dalam doa. Tapi para jamaah sekalian, apakah doa saja cukup untuk menjadikan mereka jadi anak-anak yang soleh? Tidak cukup. Tapi kita semua merasakan bagaimana susahnya memerintahkan mereka untuk sholat. Susahnya menasihati mereka. Apalagi mobil khusus ketika mereka sudah beranjak umurnya dewasa. Sudah mulai punya dunianya tersendiri. Maka para jamaah tidak mudah mendidik mereka. Nah, kita butuh teladan, kita butuh contoh. Dan salah satu teladan yang bisa kita jadikan pelajaran adalah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam begitu sabar sekali menemani anak-anaknya dari mulai ada cekcok, ada perseteruan, ada konflik, ada masalah, hingga kemudian beliau menutup mata dalam keadaan semuanya sudah beres. Nah, ini banyak orang tua yang menangis, bingung saat ini melihat bagaimana itu kenakalan anak remaja zaman sekarang. Ya, kalau dulu kenakalannya adalah paling ngerokok, paling tawuran, sekarang udah macam-macam penyimpangan pada jamaah yang tidak ada zaman dulu. Ya, suka sesama jenis, yang laki bertampilan perempuan, yang perempuan bertampilan laki. Dibilangin, apakah kira-kira orang-orang seperti itu dikasih tahu sama orang tuanya nurut? Nah, para jamaah, ada pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Nah, ini tergambar pada ayat tersebut para jamaah. Pada ayat keempat surat Yusuf, idz qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya. Apa yang kita tangkap para jamaah pada penggalan ayat ini? Ternyata
tergambar adanya hubungan dekat yang baik, yang kuat antara seorang bapak dengan anak. Hubungan baik yang dia jaga, ya, sehingga ditandai dengan apa? Ditandai dengan terjadinya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara bapak dengan anak. Apalagi di dalam ayat ini digambarkan apa para jamaah? Komunikasinya itu adalah menceritakan tentang mimpinya kepada bapaknya. Pernahkah kita bayangkan para jamaah, zaman sekarang anak-anak itu kalau mau menyampaikan sesuatu itu kepada siapa? Apa kepada bapaknya? Waktu dia masih kecil, dia belum balik, mungkin cerita sama bapak, sama kita. Pak, aku mimpi ini. Mereka lebih senang bercerita kepada besti, tahu besti, Pak? Teman dekatnya, curhat di media sosial, bikin YouTube, bikin status dan lain sebagainya para jemaah. Tapi lihat Nabi Yusuf ketika dia bermimpi, dia sedang tanda kutip, sedang bingung apa yang saya lakukan. Maka orang yang pertama dia ingat, orang yang pertama dia yang dia cari, yang dia tempat untuk bercerita adalah bapaknya. Kalau bukan karena hubungannya yang dekat, tidak akan seorang anak itu bercerita kepada bapaknya. Kalau bapak cerita kepada anaknya, itu mungkin boleh dibilang wajar para jemaah. Bapak pengen cerita sama anaknya, nak duduk sini bapak mau cerita. Banyak kayak begitu. Tapi Pak, kapan aku mau cerita? Anak cerita kepada bapaknya. Maka berbahagialah, bersyukurlah kalau kita masih punya hubungan yang baik dengan anak kita. Masih bisa berdiskusi, berdialog dengan anak. Itu anugerah yang besar sekali. Karena banyak saat ini orang tua kehilangan kesempatan untuk ngobrol sama anaknya. Apakah itu nggak punya waktu lagi karena sibuk? Ataukah anaknya itu udah nggak nyaman lagi ngomong sama bapaknya? Atau bapaknya yang keras kepala nggak mau lagi ngomong sama anaknya? Tinggal satu atap, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak terjadi dialog dengan anaknya. Bapaknya egois, keras kepala. Dia dulu harusnya yang negur saya. Tapi kata anaknya, dia sebagai bapak yang tuaan yang sudah banyak pengalamannya harus bijaksana, tegur saya duluan. Akhirnya terjadi bertahun-tahun satu rumah tidak berdialog. Kalau tidak terjalin dialog seperti ini, lewat mana kemudian pesan-pesan bapak sampai kepada anaknya? Bagaimana anak itu akan nanti menyalurkan baktinya kepada bapaknya kalau tidak ada dialog? Nah, di sini sebuah renungan buat kita para jamaah. Pentingnya tentang menjaga hubungan dengan anak. Menjaga hubungan dengan anak. Kalau khususnya adalah kalau anak itu tanda kutip tidak memuaskan bapaknya. Wabil khusus anaknya itu mengecewakan bapak, tidak sesuai dengan harapannya. Bapaknya pengennya begini, tapi anaknya tidak bisa mewujudkan. Disuruh kuliah, dia nggak mau kuliah. Dikasih perusahaan, dia nggak mau ngurus. Dikasih tugas, dia malah mencari yang lainnya. Kecewa bapaknya. Saat itu menjaga hubungan untuk bisa tetap berdialog dengan mereka itu susah. Tetapi mana yang lebih baik saat mereka mengecewakan kita, terus mereka jauh, mereka tidak mau komunikasi dengan kita, ataukah mereka dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, tapi masih punya hubungan dekat dengan kita, masih bisa berdialog. Maka dialog ini, hubungan yang dekat dengan anak ini merupakan yang dibutuhkan seorang bapak kepada anaknya. Jadi para jamaah sekalian, apapun keadaan anak itu, seorang bapak sebaiknya dia berusaha untuk bisa memiliki hubungan baik dengan anaknya. Tentu kalau kita bisa menghadirkan rasa aman kepada anak, nyaman. Tapi kalau kita sudah menjadi musuh buat dia, menjadi ancaman, gak mau saya ngomong sama bapak. Kenapa? Cerewet. Saya ngomong 1, dia ngomong 10. Karena saya gak mau ngomong sama bapak. Keras kepala, dia nggak mau ngertiin saya. Saya nggak mau ngomong sama bapak, kenapa? Galak, salah dikit marah, salah dikit marah. Saya nggak mau ngomong sama bapak, kenapa? Selalu menghina, selalu menghendakkan, selalu
menghina saya, tidak menghargai saya. Jadi para jamaah sekalian, boleh kita merenungkan dalam bab ini. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam dialog dengan anaknya. Saat anaknya itu mengecewakan dia masih dialog apa? Saat anaknya izin sama bapaknya, Pak, boleh nggak aku bawa Yusuf? Mau ngapain? Aku mau main, ajak dia main. Aku mau ajak dia berburu. Kata bapaknya, aku khawatir nanti kalau dia dimakan serigala. Bagaimana coba? Tapi ternyata diizinkan juga akhirnya setelah diyakinkan, diizinkan juga ternyata mereka pulang wajah Aisyah ya bukun. Pulang-pulang sambil menangis bahwa bajunya Nabi Yusuf sudah berdemuran darah. Bilang, Nabi Yusuf dimakan serigala, Pak. Bisa gak kita ngebayangin, Pak, kalau kita jadi Nabi Yakub? Anak kesayangannya Nabi Yusuf udah diwanti-wanti, sudah dipesan, awas jangan sampai dimakan serigala. Beneran dimakan serigala. Susah Pak bersabar saat itu. Tapi dalam kisahnya kan tetap Nabi Yakub tinggal bersama anak-anaknya. Masih tetap berdialog kepada anak-anaknya. Pada saat terjadi sedang paceklik, pada saat terjadi sedang kesusahan makan, ya anak-anaknya saudara-saudaranya ini mau minta makan ke kerajaan. Diarahkan sama Nabi Yakub. Itu kan masih terjadi dialog yang bagus. Bahkan menjelang kematiannya masih berdialog dengan anaknya. Dihadirkan anak-anaknya, ngobrol para jemaah. Ini menjaga hubungan yang baik, dialog dengan anak. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya yang tidak mau, ya anaknya yang tidak mau beriman mengikuti bapaknya sekalipun. Apakah Nabi Nuh mencuekkan dia? Ternyata masih naik ya bunayya irkam ma'ana. Naik perahu bersama bapak nak. Padahal dia dalam keadaan tenggelam. Naik, masih dialog. Cuma dianya yang akhirnya enggak mau. Aku akan mencari tempat yang lebih tinggi lagi. Enggak ada yang selamat hari ini naik. Kecuali yang naik bersama bapak sini. Enggak mau juga. Nah ini para jamaah. Menjadi sebuah tadabbur kita pada hari ini. Nah kita lihat para jamaah. Apa yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya tentang mimpinya. Apakah karena Nabi Yusuf tidak mengerti isi mimpinya kah? Kira-kira menurut para jamaah, bapak-bapak, Nabi Yusuf mimpi seperti itu dia ngerti Pak nggak isi mimpinya? Ngerti nggak Pak dia? Maknanya? Ngerti. Makanya bahasanya ketika ngomong sama bapaknya bukan nanya, ini maksudnya apa Pak? Dia udah tahu. Cuma dia butuh arahan sama bapaknya. Apa yang harus aku lakukan? Karena banyak orang yang bingung begitu mimpi sesuatu mau ngapain. Makanya dia bahasanya bukannya nanya apa makna mimpinya, bukan. Dan bapaknya pun udah tahu isi mimpinya juga. Dan para jemaah zaman di zaman Nabi Yusuf alaihissalam adalah sedang maraknya dunia mentakwil mimpi. Masyarakat saat itu hebat-hebat mentakwil mimpi. Sehingga ya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, bahkan saudara-saudaranya kalau diceritakan tentang mimpinya, ngerti nggak mereka? Ngerti. Makanya kata Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Mereka tahu. Dan mereka akan iri, mereka akan dengki, mereka akan melakukan tipu daya. Jadi para jamaah, dalam keadaan Nabi Yusuf sudah tahu mimpinya saja, dia masih dialog dengan bapaknya. Padahal anak ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah matang pemikirannya, nggak usah cerita sama bapaknya juga bisa, ya kan? Orang kalau udah sarjana, sudah profesor, sudah doktor, masih butuh sama bapaknya udah tua. Masih udah pinteran saya sama anak bapak. Udah sombong, udah mau lagi ngomong sama bapaknya. Tapi Nabi Yusuf, dia masih cerita. Meskipun dia sudah tahu isi mimpinya. Kenapa pentingnya dialog? Bagaimana anak itu berbakti sama orang tuanya. Mau taat, mau dengarkan arahan dari bapaknya. Nah ini sebuah peran tugas seorang bapak. Maknanya tahu bapak-bapak? Ada 11 bintang itu sujud. Maknanya apa? Maknanya bahwa Nabi Yusuf
itu isyarat kelak akan menjadi seorang nabi. Ya, itu isyaratnya. Dia akan dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, dan pada akhirnya mereka saudara-saudaranya 11 orang itu akan sujud tunduk, ya, hormat kepada Nabi Yusuf. Dan matahari yang dimaksud apa dalam ayat itu? Bapaknya. Yang dimaksud bulan apa? Ibunya. Mereka semua sujud kepadaku. Heran para jemaah, bukankah sujud itu kepada Allah? Sujud malah kepadaku. Apa ini? Ya, dia tanyakan, komunikasikan kepada bapaknya. Ternyata dari sini para jemaah, ayat ini menjadi dalil bahwa apa hukum sujud kepada manusia, Pak? Boleh enggak sujud kepada manusia? Nah, Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalau ada boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak seorang suami. Tapi karena nggak boleh, maka nggak jadi. Nah, ini dari sini para jamaah, para ulama memberikan pengertian bahwa sujud itu ada dua macam. Ada sujud untuk menyembah, beribadah, ada sujud untuk menghormati. Sujud untuk menyembah itu yang nggak boleh, dosa, itu namanya syirik. Tapi kalau sujud untuk menghormati, contohnya adalah seperti ini. Begitu Nabi Yusuf jadi raja, jadi penguasa, jadi pemegang bendahara raja, mereka sujud maknanya sujud hormat, bukan sujud menyembah. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud yang dimaksud adalah sujud menghormati, bukan sujud menyembah. Nah, ini kenapa saya ungkap para jamaah, sekarang ini sebentar lagi kita mau 17 Agustus. Biasanya ada apa, Pak? Ada upacara. Upacara itu kita hormat kepada bendera. Boleh, apa hukumnya hormat kepada bendera? Menjelang 17 Agustus ada beberapa yang seliweran mengirim tulisan, gak boleh hormat sama bendera, gak boleh, itu syirik, kita hormat harus kepada Allah. Dikembalikan maknanya. Kita hormat kepada bendera itu adalah bukan kita menyembahnya, tapi karena kita menghargai, menghormati, sebagaimana kita hormat kepada tamu, hormat kepada orang tua, kepada mertua, hormat kepada pimpinan perusahaan. Kita hormat, tunduk, bukan kita mau menyembah dia, tapi menghormatinya. Maka itu diperbolehkan. Jadi para jamaah sekalian, ini makna mimpinya. Diceritakan kepada bapaknya Nabi Yakub, lalu kemudian sang bapak memberikan arahan. Inilah tugas bapak berikutnya, memberikan arahan kepada anaknya. Sehingga begitu dikasih arahan, Nabi Yusuf merasa aspirasinya, ceritanya direspon, dan insya Allah kalau seperti itu, lain waktu ada kisah lagi, pasti dia akan cerita lagi kepada kita. Anak-anak kalau perkataannya itu direspon, besok-besok kalau ada apa sesuatu lagi, maka aku butuh bapakku. Dia yang paling mengerti tentang aku. Aku butuh dia sebelum dia butuh kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa memainkan peran itu kepada anak-anak kita. Meskipun lika-likunya masih panjang para jamaah, hari ini mereka belum memuaskan kita, tapi mereka masih punya masa depan, masih punya besok, masih punya lusa, hingga kita yang menutup mata berpisah dengan mereka. Temani mereka, dampingi mereka, hingga mereka taubat, mereka menjadi baik, mereka menjadi qurrata a'yun. Ini saja para jamaah tadabbur kita tentang sisi dari kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, yaitu di antara rahasia kesuksesan Nabi Yakub mendidik anak-anaknya adalah membangun hubungan yang dekat, komunikasi dengan anak.